Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat IHSG hari ini melemah lagi. Tadi kita seperti PHP nya dia rebound dari MA 200 terus dibanting turun lagi, yang dimana dia hampir menyentuh support yang di sini 6.862, tapi dia low-nya itu 6.870. Jadi sekarang IHSG posisinya udah jebol ya di bawah MA 200, jadi waspada, jangan terlalu agresif. Dan teman-teman, gue ingetin bahwa sekarang ini market lagi kacau ya, lagi nggak enak maksudnya, dan kita juga bingung mau ngapainnya karena market juga sepi teman-teman. Hari ini turnovernya juga cuma 13 triliun yang lagi-lagi sepi juga gitu ya, dan apalagi MA 200 jebol, dan sekarang lagi diiming-imingi semua tentang kengerian ekonomi 2023 gitu teman-teman. Jadi sekarang jangan terlalu agresif, dan kita akan analisa beberapa saham yang masih bisa jadi incaran atau strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi saham yang pertama kita mau lihat ialah Kios. Jadi Kios ini kan saham yang kemarin gue bahas ya, hari ini dia naik 10% gitu ya. Tapi kan kita nggak entry dari sininya, kita entry tunggu dia break 600 gitu ya, dan ternyata dia udah close 620. Nah, jadi menurut gue ini candlenya bagus dan volumenya juga bagus. Jadi hopefully Kios besok dikasih koreksi ke 600 baru kita entry teman-teman. Kalau dikasih ya ke area 600 atau ke 590 masih oke, karena dia berarti habis ngebreak terus dia ngasok sebentar baru dia lanjut naiknya sampai 740. Coba kita lihat broksumnya habis ini. Nah, ini lihat ya, MACD sama stokastik menarik ya, golden cross. Jadi mantap. Coba kita lihat broksumnya Kios. Nah, Kios hari ini normal akum yang beli paling banyak AK nih teman-teman, 3 miliar. Udah kelihatan nih. Tuh di foreign 3,3 miliar ini net buy. Jadi si AK ini net buy, dan ini break pola cup and handle. Candle dia bagus, volumenya bagus. Apakah Kios masih berpotensi? Ya, menurut gue masih bisa berpotensi, tapi tetap sepotensi-potensinya kita harus siapin stop loss. Stop lossnya di sini ya, kalau dia jebol dari neckline yang di sini. Jadi kalau jebol 575 atau 570 kita stop loss. Risk and rewardnya menurut gue menarik, 1/4,6%. Dan lagi-lagi masuknya jangan dana gede ya di market seperti sekarang ini, karena market masih kurang jelas gitu teman-teman. Jadi ini untuk Kios. Menurut teman-teman Kios menarik buat kita entry besok. Oke, lanjut ke saham berikutnya, MAPI. Nah, saham MAPI ini gue hapus ya, ini plan yang udah lewat, jadi gue hapus semuanya. Nah, jadi si MAPI ini kan hari ini naik 3%, yang menurut gue ini dia adalah masih fase uptrendnya dia tuh teman-teman, bisa lihat ini fase uptrendnya dia. Ini kita gambar pakai ini nih, kita tarik ya pakai parallel channel. Nah, ini tuh masih uptrendnya si MAPI gitu teman-teman. Nah, teman-teman lihat tuh, dia masih sangat uptrend gitu ya, masih sangat uptrend. Kalau kita tarik dari sampai sini, nah sini dah masih sangat uptrend, dan dia baru aja breakout uptrend channelnya gitu ya. Berpotensi sampai lanjut lagi, berpotensi sih dia bikin uptrend lagi, tapi coba kita lihat. Nah, stokastik sama MACD mengatakan dia golden cross gitu ya, mantep nih gitu ya. Coba kita lihat broksumnya si MAPI dulu. MAPI big akun yang akumulasi paling gede BK 25 miliar. Coba kita lihat foreign ya, si MAPI. Net buy-nya 4,6 miliar. Jadi masih akumulasi untuk MAPI teman-teman. Apakah kita masih layak buat, masih boleh masuk ke MAPI? Menurut gue boleh-boleh aja, sah-sah saja kita buy on weakness. Buy on weakness-nya di sini. Kalau dia besok koreksi ke area 1160. Nah, ini gue tarik ya, ini kan resistance dia. Nah, ini kan jadi support dia tuh. Resistance minor menjadi support dia. Jadi ini satu
kita lihat ya, best price-nya juga 1160. Si BK tuh beli di 1160. Jadi kalau besok dikasih korting ke 1160 ya kita entry di sana gitu supaya harganya kita nggak jauh-jauh dari si BK. Nah, stop lossnya kalau dia jebol 1125 ya. Jadi kalau misalkan dia jebol 1125 besok ternyata turun ambrol 1125, kita buang dulu karena kita tunggu lagi sampai di bottom dia yang sini di MA 50 nya, nanti kita pantau dia di MA 50 seperti itu sih teman-teman. Jadi atau kita ngeliat bottomnya dia di area 1040 1050 lah. Jadi ini gue pasang alarm juga ya. Jadi besok kita boleh banget beli di 1160 menurut gua. Stop lossnya kalau jebol 1125 seperti itu sih untuk ngopi. Menurut teman-teman gimana bagusnya? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu BBRI. Nah, BBRI juga sama, masih pola uptrend gitu ya, baru-baru uptrend, baru golden cross habis koreksi low volume. Hari ini dia koreksi lagi teman-teman, koreksi ke tahan MA 200. Yang dimana ini posisinya ibarat kata ini kayak si MAPI tadi, cuman dia udah di bawah dan dia berpotensi naik lagi sampai 4.700. Apakah bisa? Ya menurut gue bisa-bisa saja, karena BBRI juga salah satu saham yang menurut gue strong. Ya ini kan seperti ini ya wave-nya. Teman-teman bisa lihat seperti inilah kurang lebih gambarannya. Kalau kita lihat stokastiknya menarik, mau golden cross, MACD sih kelihatan masih melemah gitu. Dan hari ini emang candle merahnya sih jelek teman-teman ya. Nah, terakhir juga di sini ada bearish engulfing, yang artinya kalau habis bearish muncul bearish engulfing kayak gini besoknya turun. Nah, akhirnya turun sampai MA 100 200, naik sedikit dibanting lagi gitu. Nah, tapi kita jangan menebak-nebak bottom. Jadi kita mesti tunggu dulu si BBRI besok berhasil naik ke ngebreak dari 4.440. Kalau berhasil dia berpotensi menguat reversal. Kalau nggak berhasil atau dia jebol, dia berpotensi ke 4.230 teman-teman untuk BBRI sendiri. Seperti itu. Coba kita lihat broksumnya si BBRI ya. Oke, BBRI sih big akum, tapi BK buang barang, AK beli 24 miliar dan BB beli 100 miliar gitu ya di 448 gitu. Jadi kita mesti tunggu dia rebound karena average mereka juga masih lebih mahal dari closingan dia hari ini 4400 4400, dia beli di 4450 gitu ya. Coba kita BBRI. Nah, BBRI masih diakumulasi dua hari nih, 11 sama 12. Jadi ini menurut gua berpotensi untuk BBRI sendiri teman-teman. Berpotensi kalau kita mau BOW kita ikutin best price nya dia di 4.430. Hari ini berarti berpeluang, kalau besok berarti besok adalah peluang kita beli di 4.400, lebih murah gitu ya, lebih murah daripada mereka nih yang habis akumulasi banyak 100 miliar gitu, berpotensi sampai ke 4.720. Pokoknya stop loss kalau jebol 4.300 ya, nanti kita tungguin lagi di area 4.250 seperti itu sih untuk BBRI. Menurut teman-teman menarik ke BBRI? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya itu BBCA ini ya, sama bank yang uptrend juga nih, baru uptrend, baru golden cross ya, habis koreksi hari ini dia rebound di area koreksi dia di Fibonacci 0,618 golden ratio di harga 8.150. dia habis kena, dia rebound hijau ya. Jadi apakah BCA ini masih kuat naik? Ya menurut gua berpotensinya sampai ke area 8.575, area target terdekat. Nanti target berikutnya di 8.875 teman-teman. Tapi gue ingetin lagi sekali lagi, jangan agresif karena di sini juga BBCA adalah support dia juga ya. Nih, ini kan ada resist nih di sini tuh ya. Gue tarik. Nah, ini dia baru aja breakout nih. Jadi berpotensi kalau kita mau lihat stokastiknya menarik golden cross, tapi MACD-nya terus melemah nih. Terus turun kayak BBRI tadi. Coba kita lihat broksumnya si BBCA. BBCA didistribusi, tapi AK sama BK hari ini beli 97 miliar 57 miliar, yang dimana berarti foreign ini udah mulai ngumpulin lagi untuk saham BBCA. Nah, habis buang barang banyak, hari ini foreign justru beli 24 miliar gitu ya. Sebetulnya buy-nya itu 287 miliar, tapi kan ada yang buang barang juga, jadi kita anggap ini net buy-nya masih akumulasi 24 miliar untuk BBCA. Nah, apakah BBCA menarik? Ya menurut gue menarik. Target terdekatnya dia minimal nutup gapnya dia nih di sini. Kalau di sini kelihatan ada gap ya. Nih,
tuh nutup gap di area 8.430 gitu teman-teman. Nah ini nih ada gap nih 8.430 potensinya. Jadi gap ini bisa dianggap ini adalah target ya, karena itu adalah resistance yang nanti akan ketutup. Kalau misalkan setelah ketutup apakah dia breakout atau lanjut turun ya kita terserah gitu teman-teman. Yang penting jangan agresif. Menurut teman-teman BCA menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan disclaimer on ya teman-teman, jangan dijadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya untuk entry maupun exit. Teman-teman wajib untuk research lagi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain agar channel ini makin bertumbuh dan makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Gue mau ngingetin jangan sungkan-sungkan untuk komentar jika ada saham yang mau dianalisa. Gue akan analisa dengan senang hati. Terima kasih semuanya. Salam cuan. Bye-bye.